Inilah The Sandman episode 9. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Rose menceritakan pencariannya kepada Lita yang berujung gagal. Padahal jelas di mimpinya Jade benar-benar berada di sana. Awalnya Rose kira reaksi Lita bakalan tertawa, yang mana Rose percaya apa yang dia lihat di mimpinya. Setelah mengatakan itu, Lita yang sedari tadi menatap ke arah luar kemudian berbalik menghampiri Rose. Rupanya sahabatnya percaya bahwa Rose punya mimpi yang kuat. Lita menceritakan bahwa tadi malam ia juga bermimpi menghabiskan malam bersama mendiang suaminya. Lalu paginya Lita hamil. Rose sempat tidak percaya, tetapi begitu ia memegangi perutnya Lita, ia benar-benar syok. Lita beneran hamil. Rose merasa Lita hamil adalah karenanya. Maka dari itu Rose akan mencari jalan keluar agar mengembalikan Lita seperti semula. Namun Lita justru menolak. Ia menginginkan kehamilan tersebut karena hal ini adalah bagian dari mimpinya. Dengan kemampuan mimpi Rose, Lita akan memanfaatkan kelebihan sahabatnya itu untuk tetap tinggal di alam mimpi. Karena belakangan ini mendiang suaminya terus mengajak Lita agar tetap tinggal bersamanya di alam mimpi. Rose merasa itu mustahil, tetapi Lita mengatakan selama Rose bermimpi, ia akan tetap tinggal di sana. Matthew yang sedari tadi menguping, ia langsung melaporkan kehamilan Lita kepada Lucien. Lucien menyimpulkan bahwa Rose telah melemahkan pembatas mimpi. Kali ini Lucien tidak ambil pusing. Ia tak begitu kaget dengan berita yang Matthew bawa. Ya udah, gak apa-apa. Tuan pasti bisa mengurusnya. Lagi pula aku ini siapa? Hanya pustakawan yang menghabiskan waktu di sini, ucapnya. Sepertinya Lucien masih marah kepada Morpheus setelah tidak menyetujui hukuman pada Gold kemarin. Sehingga ia merasa tak punya hak untuk ikut campur lagi pada masalah ini. Toh Morpheus sendiri yang tak butuh bantuannya. Matthew yang mendengar itu menjadi kesal sama Lucien dan Morpheus. Apaan sih kalian? Lagi genting sempet-sempetnya marahan. Di sisi lain Corinthian mengajak Jade untuk beristirahat sejenak. Mereka kini sedang menikmati es krim. Entah berapa banyak Jade telah menghabiskan makanan manis dingin itu. Bocah itu bertanya, "Kapan aku bisa bertemu dengan kakakku?" Corinthian menjawab, "Akan secepatnya, namun tak di sini. Kakakmu yang akan menemui kita. Aku ada pekerjaan dulu." Menghadiri konvensi, sambung Corinthian. Setelah obrolan singkat itu keduanya menaiki mobil. Di perjalanan, Corinthian menelepon Rose untuk mengabari bahwa ia telah menemukan adiknya. Raut wajah bahagia terlihat pada Jade. Mereka akan bertemu di Hotel Royal Empire, jaraknya 3 jam dari lokasi Rose sekarang. Untung saja Corinthian tidak masalah jika harus menunggu lama. Corinthian menggandeng Jade masuk ke daerah konvensi. Di dalamnya terdapat banyak tamu yang datang. Sepertinya bukan tamu sembarangan. Yang bisa masuk hanya orang-orang yang telah terdaftar dan memiliki name tag. Corinthian ternyata tamu kehormatan di sana. Dia disambut oleh pria dan wanita yang juga anggota konvensi. Sebut saja Lolly dan Tommy. Mereka berdua sangat mengidolakan Corinthian. Entah dari sisi mananya. Tommy menegaskan peserta wajib memakai nama samaran. Corinthian tak ambil pusing karena mereka telah menyiapkannya. Bahkan Corinthian telah dipesankan kamar. 1 untukmu dan 1 untuk teman wanitamu, ucap Lolly. Ada adik dari teman wanitaku juga, ucap Corinthian sambil mencari keberadaan Jade. Mata mereka tertuju pada satu sudut yang rupanya Jade sedang mengobrol dengan salah satu anggota dari mereka. Tetapi Corinthian justru mendapat teguran dari keduanya. Katanya Jade sebaiknya jangan mendekati area konvensi. Mengetahui itu, Corinthian langsung menghampiri pria bongsor dengan nama samaran Vanland. Corinthian menegaskan bahwa bocah tersebut adalah bagian dari tamunya. Setelah itu Corinthian mengantar Jade ke kamarnya untuk beristirahat. Di sisi lain, Rose masih belum juga berangkat. Ia tak tega jika harus meninggalkan Lita sendiri dalam keadaan hamil. Tak lama kemudian, Gilbert penghuni kamar atas datang. Ia memamerkan selebaran yang baru saja ia temui.
Rose langsung memberitahu Gilbert bahwa Jade sudah ketemu dan ia akan menjemputnya sekarang. Gilbert di situ merasa tidak yakin jika Rose harus sampai menyetir sendiri dengan jarak tempuh yang lama. Maka ia menawarkan bantuan untuk mengantar Rose ke sana. Lita juga membantu meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja di rumah. Di perjalanan, Rose memejamkan mata sejenak. Entah apa kesalahan Rose, tapi kali ini memicu gempa di alam mimpi. Morpheus juga merasakannya, tetapi ia tidak tahu dari mana asalnya dan tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Tak lama datang si kepala labu menanyakan keberadaan Lucien pada Morpheus. Morpheus lantas menjawab bahwa Lucien ada di perpustakaan. Tapi mau ngapain kamu ke Lucy? Mau tanya apa aja yang perlu diperbaiki, Tuan. Mendengar itu Morpheus geram. Kenapa harus Lucy? Bukankah ini alamku? Apapun yang rusak di alamku, maka laporkan padaku. Maka aku akan memperbaikinya. Jelas Morpheus sedikit membentak. Maaf Tuan, aku hanya tak mau mengganggu kesibukanmu. Dan saat Tuan meninggalkan kerajaan, semua yang mengurus kerajaan ini adalah Lucien. Si kepala labu kemudian pergi. Morpheus kemudian merenungi perbuatannya kala itu. Tapi jujur Morpheus tak bisa menangani masalahnya tanpa bantuan Lucien. Morpheus kemudian mendatangi wanita itu. Sebenarnya agak gengsi, tetapi Morpheus tak mau egois sekarang. Sang Raja Mimpi meminta maaf atas ucapannya beberapa waktu lalu. Karena kelembutan hati Lucien, akhirnya ia dimaafkan. Dan dari segi pustakawan, gempa yang terjadi ini adalah karena Morpheus. Morpheus mempersilahkan seorang Portex memasuki dunia mimpi yang justru itu tidak boleh karena bukan termasuk makhluk ciptaan Raja Mimpi. Begitu katanya. Scene berikutnya, Corinthian menghadiri rapat konvensi. Dia mengobrol dengan beberapa tamu, namun tak disangka Jade berkeliaran di luar. Seharusnya Jade tetap berada di kamar sebelum Rose datang. Sementara di sisi lain, Rose berusaha menahan kantuknya. Suara Gilbert membuatnya semakin terlelap. Rose akhirnya bermimpi. Ia berada di sebuah halaman yang sangat hijau dan luas. Lita menghampirinya. Rose memegangi perut sahabatnya itu. Aku ingin segera lahiran, ujar Lita bersemangat. Lah, baru 2 jam, ungkap Rose. Lita nampak kaget. Pasalnya di mimpi, waktu terasa lama katanya. Lita kemudian mengajak Rose untuk masuk ke rumahnya dan bertemu suaminya. Morpheus juga berada di sana untuk menyelidiki penyebab kerusakan yang terjadi. Ternyata benar kata Lucien, penyebabnya adalah Rose. Setelah memasuki rumah, Rose sempat bingung Morpheus telah menunggu mereka. Hector juga nampak sedih dan tertekan. Morpheus langsung ke intinya bahwa perbuatan Hector dan Lita sangat dilarang di alam mimpi. Suaminya itu telah lama mati dan seharusnya berada di alam akhirat, bukan malah bersembunyi di sini. Morpheus kemudian memindahkan Hector seketika. Ia lenyap dalam hitungan detik. Lita menangis histeris sambil memegangi perutnya. Bayinya milikmu untuk saat ini, tetapi begitu lahir itu akan menjadi milikku. Karena kau menciptakannya di alamku. Aku akan menjemputnya, ucap Morpheus. Pernyataan itu membuat Rose tidak setuju. Namun sebelum ia bicara, Morpheus telah menutup mimpi tersebut. Hebatnya, Rose ia mengejar Morpheus sampai ke kerajaan. Bahkan Morpheus juga kaget Rose bisa mengikutinya secepat kilat. Kau telah membunuh temanku, lalu kemudian mengancam bayinya akan diambil, ucap Rose marah. Morpheus mencoba menjelaskan agar Rose mengerti. Apa kamu tahu apa yang akan terjadi? Portex mengumpulkan kekuatan dan melemahkan pembatas mimpi, tegas Morpheus. Katamu Portex bisa menciptakan atau bisa menghancurkan alam semesta. Kalau begitu jangan mengganggu alam semestaku, jelas Rose. Mimpi ini selesai. Dia kemudian terbangun, dering telepon berbunyi. Ternyata itu Lita. Dia mengabari bahwa suaminya telah meninggalkannya. Rose berusaha untuk menenangkan Lita. Ia berjanji akan segera pulang begitu bertemu Jade. Corinthian asyik mengobrol dengan Tommy dan Loli. Ada sosok pria yang selalu mencuri perhatian. Ia kemudian menghampiri pria tersebut. Pria tersebut memperkenalkan diri sebagai Boogeyman.
Obrolan mereka tak lama setelah Tommy dan Loli datang. Corinthian mengatakan barusan yang ia temui bukanlah Boogeyman, karena Boogeyman yang asli telah mati beberapa tahun lalu. Keduanya kaget dari mana Corinthian bisa tahu, katanya. Entah siapa pria barusan, tetapi Tommy dan Loli akan menyelidiki Boogeyman KW itu. Takutnya dia adalah mata-mata. Rose akhirnya sampai ke lokasi, sementara Jade masih berkeliaran di luar. Rose dan Gilbert rupanya tak bisa masuk karena bukan bagian dari tamu. Untungnya, Rose diam-diam mengambil 2 name tag samaran untuknya dan untuk Gilbert. Mereka mencari Jade dengan cara berpencar. Gilbert sesekali masuk ke sebuah ruangan. Keanehan mulai terjadi. Setiap topik yang para tamu bicarakan sangat negatif. Gilbert kemudian menyimpulkan bahwa komunitas ini berbelok. Kedua teman Corinthian akhirnya menemukan nama asli dari Boogeyman KW tadi. Ternyata benar dia seorang mata-mata. Mereka ingin Corinthian yang mengurus pria itu. Tetapi sebagai penggemar, keduanya ingin menyaksikan langsung cara Corinthian dalam melakukan pembunuhan. Corinthian setuju. Namun tak sengaja matanya saling bertemu dengan Gilbert. Lah, kayak kenal, kata Corinthian. Tapi saat itu Corinthian langsung cabut karena Tommy dan Loli mengajaknya ke tempat lain. Buru-buru ia mendatangi resepsionis ingin menitipkan pesan untuk Rose. Namun resepsionis bilang Rose sudah pesan kamar, tetapi belum ada konfirmasi masuk. Sontak Gilbert terkejut. Pasalnya Rose bukan tamu di sini. Bagaimana bisa sudah pesan kamar? Begitu Gilbert merasa Corinthian mengawasinya, ia buru-buru pergi keluar ruangan. Tak lama Rose juga mendatangi resepsionis. Rose bingung karena ia telah memiliki kamar. Tak lupa resepsionis tersebut memberikan pesan dari Gilbert yang rupanya Gilbert harus pergi terlebih dahulu katanya. Hal itu membuatnya bingung. Kenapa Gilbert pergi? Namun setelahnya Rose memutuskan mencari nomor kamar miliknya. Di alam mimpi, Lucien buru-buru mendatangi Morpheus. Ada hal penting yang perlu ia bicarakan. Beruntung Morpheus juga menemuinya. Sepertinya ada yang harus ia bicarakan juga. Morpheus rupanya ingin meminta maaf karena telah meragukan Lucien. Lalu Morpheus juga mengatakan bahwa apa yang Lucien katakan benar. Kerusakan pada alam mimpi disebabkan oleh Vortex, dan Vortex juga punya tanggung jawab untuk memperbaikinya. Lucien mengatakan kalau Rose telah menemukan Corinthian dan Fiddler's Green. Morpheus tentu sangat bingung. Kok bisa Rose menemukan mereka? Tak lama, Gilbert muncul di belakang Lucien. Gilbert yang ternyata seorang Fiddler's Green, dia menghilang saat Morpheus dikurung. Gilbert mengatakan bahwa ia kabur bukan untuk meninggalkan dunia mimpi, tetapi untuk mencari Corinthian. Dan saat ini Corinthian membuat kemaksiatan di dunia nyata dan nyawa Rose sangat terancam, begitu kata Gilbert. Mereka begitu khawatir jika Rose dapat terpengaruh oleh Corinthian. Bisa-bisa mereka berdua semakin merusak alam mimpi dan kemudian dunia nyata. Kini antara Gilbert dan Lucien, Gilbert sangat berharap Morpheus menghentikan Corinthian dan menyelamatkan Rose. Gilbert masih belum mengetahui kalau Rose seorang Vortex, dan seharusnya Vortex dilenyapkan karena akan berbahaya. Begitu Lucien memberitahunya, Gilbert sangat terkejut. Itu artinya Rose akan dibunuh oleh Morpheus. Kapanpun waktu itu akan datang, pasti akan terjadi. Corinthian mengajak Boogeyman KW ke sebuah ruangan sepi. Pria tersebut tak menyadari kalau kematiannya ada di depan mata. 2 orang penggemar Corinthian itu datang dengan senjata di tangannya. Boogeyman berusaha menjelaskan bahwa dia termasuk anggota dari mereka dan bahkan ingin belajar. Sayang, mereka tak bisa mengampuni pria tersebut. Aksi keji mereka terciduk oleh Jade. Jade yang syok menyaksikan kekejaman tersebut lantas lari sekencang-kencangnya. Corinthian yang menyadari itu langsung mengejar Jade. Bocah tersebut tak sengaja menabrak si bongsor Van Len. Melihat Jade yang ketakutan, Van Len mengajak Jade untuk bersembunyi di kamarnya. Sementara Rose telah sampai ke kamar miliknya. Namun sayang Jade tidak ada di dalam. Begitu Rose memanggil-manggil nama Jade, bocah itu persis berada tak jauh dari keberadaannya. Keduanya saling memburu untuk berpelukan. Van Len yang tak terima Jade diambil alih,
ia menarik Jade secara paksa. Di sini terjadi tarik-menarik sebelum Jade menyikup perut buntal si Van Len. Rose dan Jade berlari menghindari pria gendut itu. Semakin lama, pria itu semakin mengerikan. Sialnya, mereka terjebak di ruangan yang terkunci. Pria itu semakin mendekat, siap untuk memangsa. Lalu, Now I'm gonna have to hurt you. beruntung satu tusukan tepat di belakangnya. Korintian telah menyelamatkan nyawa mereka. "Hai Rose," sapa Korintian. The Sandman bersambung berlanjut ke episode 10. Korintian berusaha menjelaskan pada Rose bahwa dia bukan orang jahat. Justru Korintian telah menyelamatkan nyawanya dan akan melindunginya dari Morpheus. "Jadi kau mimpi buruk yang hilang?" tanya Rose memastikan. "Ya, dan kau, Vortex." Rose tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya sebagaimana yang dia tahu bahwa mimpi buruk ini harus diwaspadai. Rose hanya berharap jika Morpheus sedang mengawasinya, dia akan aman. Korintian tertawa kecil. "Kau pikir dia mengawasimu karena akan melindungimu?" ucap Korintian meledek. "Dia mengawasimu begitu kau tertidur dan mulai meruntuhkan pembatas antara mimpi orang. Dia akan membunuhmu," sambung Korintian. Korintian sangat ingin Rose bekerja sama dengannya supaya dirinya terbebas. Bahaya juga jika Rose sampai terbuai. Dengan kekuatan Rose yang semakin kuat, maka Morpheus bukan apa-apa lagi. Setelah memberi sedikit penjelasan, Korintian pamit untuk menghadiri rapat inti. Ia berharap Rose tak dulu pulang karena bahaya jika berkeliaran di hotel. Korintian menjadi pembicara dalam rapat inti konvensi. Perannya di sini sebagai sosok paling menginspirasi orang-orang yang hadir. Dalam isi pidatonya, Korintian mengatakan, "Kita membunuh bukan untuk mencari nafkah, bukan untuk balas dendam, bukan untuk mencari keuntungan. Kita membunuh untuk membunuh," jelasnya. Kemudian Korintian menyuruh audiens untuk memejamkan matanya dan membayangkan mimpi mereka masing-masing. Tiba-tiba Morpheus muncul di tengah-tengah tamu. Bohong jika Morpheus tidak kecewa kepada Korintian. Sang Raja Mimpi kemudian menghampiri Korintian. Ia mengajak si pembangkang itu pulang dan kembali mengilhami para pemimpi. Korintian menolak dengan senyum tipisnya. Ia mengeluarkan pisau andalannya di balik jas. Morpheus tidak mungkin menolak jika diajak bertarung. Jelas dia yang lebih kuat. Tetapi anehnya, saat Morpheus akan menyerang, kekuatannya melemah. Lalu Korintian memanfaatkan keadaan itu dengan menusuk tangan tuannya sampai mengeluarkan darah segar. Morpheus heran apa yang terjadi padanya. Korintian kemudian berujar bahwa Rose semakin kuat dan Morpheus semakin tak punya apa-apa. Ternyata Rose ketiduran di samping Jade, sehingga ia kembali melemahkan pembatas mimpi dan mampu melihat mimpi-mimpi para tamu konvensi. Mimpi tersebut membuat Rose takut dan berlari bersama adiknya. Morpheus berusaha membangunkan Rose lewat mimpinya, namun Korintian juga ikut mendoktrin Rose agar lebih percaya kepadanya. "Ini mimpi milikmu sekarang, dunia mimpi milikmu," tegas Korintian kepada Rose. Morpheus berusaha agar Rose lebih percaya padanya, tapi sayang Rose tahu bahwa Morpheus akan membunuhnya. "Hah? Dia mengatakan itu padamu? Apa kau tanya kenapa?" Saat Vortex meruntuhkan pembatas antar mimpi, dia menciptakan mimpi volatil tunggal yang akan runtuh dan turut akan meruntuhkan dunia nyata. "Duniamu dan semua orang akan mati," jelas Morpheus. "Alah, bunuh dia sebelum dia membunuhmu," sahut Korintian. "Kalau kau tidak mati, maka orang yang kamu sayang akan mati," ujar Morpheus tak mau kalah. Rose dibuat pening oleh keduanya. Ia marah bahkan membentak. Rose mengatakan bahwa jika ia sekuat yang Korintian bilang, maka dia akan mencari cara sendiri. Dan pembatas masih ada. Dengan cara Rose tidak bermimpi. Wanita itu kemudian menghilangkan mimpi-mimpi anggota konvensi, lalu ia terbangun dengan paksa. Kini kekuatan Morpheus telah kembali.
Korintian mengakui kekalahannya. Untuk selanjutnya, Korintian hanya bisa pasrah pada Morpheus. Morpheus juga tak sepenuhnya menyalahkan Korintian. Ia juga salah karena telah menciptakan Korintian yang begitu buruk. Morpheus akhirnya melenyapkan Korintian dengan kekuatannya. Setelah itu menyadarkan para anggota konvensi untuk segera bertobat. "Kalian harus segera bertobat dan akui kesalahan kalian di depan polisi," ujar Morpheus. Rose dan Jade bisa pulang dengan tenang, sedangkan para anggota konvensi juga telah menyadari kejahatan mereka. Setelah ini, Morpheus akan kembali mengawasi Rose saat tidur dan akan mengakhiri semuanya. Di perjalanan pulang, Jade menanyakan kabar ibunya. Begitu sedihnya Jade setelah mendengar ibunya telah meninggal. Tetapi Rose mengatakan bahwa kini mereka punya nenek yang ingin sekali bertemu. Ada Lita dan teman-teman lain juga. Tak lama telepon berdering, itu dari Lita. Lita mengabarkan kalau dia akan melahirkan saat ini. Ia berharap Rose datang. Sesampainya di rumah sakit, ternyata banyak teman-temannya yang telah menunggu. Sesekali mereka bertanya, "Sejak kapan Lita hamil? Siapa ayahnya?" Rose memilih untuk tidak menjawab. Kemudian ia melipir ke tempat yang sepi untuk menghubungi Kincaid. Rose mencoba mengatakan pada Kincaid jika saja ia tertidur dan tak bangun lagi pada malam ini, Rose berharap neneknya mengadopsi Jade untuk tinggal di Eropa. Tentu saja Kincaid akan lakukan itu, dan bahkan Kincaid sangat ingin jika mereka bertiga berkumpul seperti keluarga, karena Kincaid merasa ia tidak akan hidup lebih lama lagi. Begitu katanya. Rose kini telah berada di kamarnya untuk beristirahat, dan benar saja Rose dapat memasuki mimpi teman-temannya. Ia bahkan mampu mengubah mimpi mereka. Di dalam mimpi itu datang awan hitam yang menimbulkan gelombang besar. Satu persatu teman-temannya tertarik ke bawah. Rose histeris begitu melihat adiknya juga terseret. Tiba-tiba mimpinya menjadi berubah kali ini. Berada di tempat yang dingin penuh salju. Morpheus datang untuk memberikan peringatan. Kata Morpheus, kesalahan besar barusan masih bisa ia atasi pada tahap ini. Maksud Morpheus adalah Rose harus segera dilenyapkan. Ya, meskipun teman-temannya bermimpi, tetapi ini tidak aman bagi mereka. Rose bingung. Jika kemunculannya menjadi buruk bagi pemimpi, lalu untuk apa ia diciptakan? Belum sempat Morpheus menjawab, tiba-tiba Gilbert datang. Rose pun kaget. Bagaimana bisa Gilbert nyasar ke dunia mimpi? Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Fiddler's Green. Bukan makhluk, melainkan sebuah tempat yang begitu indah. Gilbert ingin tuannya membunuh dia saja, bukan Rose. Tetapi itu tidak mungkin terjadi. Di sisi lain, Kincaid tengah bermimpi. Di mimpinya dia mengunjungi kerajaan dunia mimpi. Nampaknya ia sedang mencari buku di perpustakaan. Lucien tiba-tiba datang untuk membantu. Kata Lucien, seluruh kisah para pemimpi ada di sana, yang ditulis maupun tidak. Kincaid mengatakan bahwa dia sedang mencari buku tentang dirinya yang akan terjadi. Buku tersebut telah ditemukannya. Begitu Lucien melihat judulnya, ia terkejut karena nama pemilik buku tersebut adalah Unity Kincaid. Dan di saat yang sama, Rose telah membuat keputusan yang terbaik. Dia siap mati untuk kebaikan adiknya dan teman-temannya. Gilbert sangat berharap Rose tetap tinggal di dunia mimpi meskipun telah meninggoy. Toh Matthew dahulu juga manusia. Morpheus juga setuju. Ia kemudian memutuskan bahwa Gilbert sudah sepantasnya melakukan tugasnya lagi, yaitu menjadi Fiddler's Green. Gilbert begitu bersemangat. Ia mengucapkan terima kasih dan berharap begitu ia berubah, Rose akan senang dengan padang rumput dan bunga-bunga miliknya. Morpheus kembali memastikan apakah Rose siap pada kematian. Ia mengangguk.
Morbius kemudian mendekat hendak melenyapkan Rose. Tetapi tiba-tiba Lucien datang dengan terburu-buru bersama Kincaid. Rose kaget melihat sang nenek ada di dunia mimpi. Kata Kincaid setelah membaca buku miliknya, yang seharusnya jadi Portex era ini adalah dirinya. Tetapi karena Morbius waktu itu dikurung, maka Rose lah yang menggantikannya. Kincaid kemudian menyuruh Rose memindahkan apapun itu yang membuatnya menjadi Portex kepada dirinya. Ya, apapun itu yang dibayangkan Rose semua bisa terjadi di dunia mimpi. Rose kemudian mengambil sebuah kristal berbentuk hati pada bagian tubuhnya, kemudian menyerahkan benda itu kepada Kincaid. Kincaid harap Morbius tidak mengganggu cucunya lagi karena dia yang seharusnya menjadi Portex. Kincaid menghembuskan napas terakhirnya, tetapi arwahnya masih berada di dunia mimpi. Kincaid begitu lemah ketika tersadar. Rose merasa bersalah pada neneknya. Namun Kincaid bilang seharusnya ia mati dari dulu. Tetapi jika ia mati waktu itu mungkin dia tidak akan bertemu pria yang bermata emas dan memiliki anak serta cucu. Morbius dan Lucien kebingungan. Pasalnya pria yang bermata emas itu adalah Desire, saudaranya. Itu berarti Rose dan Jade adalah anak Endless. Rose kemudian memeluk Kincaid untuk terakhir kalinya. Mimpi telah berakhir. Rose terbangun lalu melihat Jade yang berada di sampingnya. Tak lama ada kabar dari Lita mengenai bayinya yang telah lahir. Rose tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya saat ini. Sementara di sisi lain Morbius mengunjungi adiknya, Desire. Jika saja bukan saudara, sudah sedari tadi Morbius menghabisinya. Morbius begitu marah karena Desire mencoba menghancurkannya saat dikurung. Dan bahkan menghamili manusia yang sudah seharusnya menjadi Portex. Tapi sepertinya gertakan dari Morbius tidak membuatnya takut. Ia malah senang karena berhasil mengusik kakaknya. Di alam mimpi, Morbius mengumpulkan beberapa ciptaannya yang sempat ia hukum. Lucien datang mengabarkan jikalau Rose telah menerbitkan tulisannya yang berjudul Seorang Raja. Morbius tak bisa menyembunyikan kesenangannya. Lalu ia memanggil Lucien yang sempat pamit. Morbius ingin mengembalikan Gold dan beberapa makhluk lainnya agar bisa utuh kembali dan diterima di alam mimpi. Lucien sangat senang oleh keputusannya. Gold yang tiba-tiba berubah menjadi sempurna, ia berterima kasih dan meminta maaf pada tuannya. Morbius mencoba mengerti arti berubah. Semua hal bisa berubah termasuk dirinya. Tapi untuk menciptakan mimpi buruk yang baru sepertinya tidak dulu. Kenakalan Korintian membuatnya trauma. Sebelum film berakhir, kita diperlihatkan pada keadaan Lucifer begitu hamba di neraka. Ia masih memendam kemarahan pada Morbius yang saat itu mempermalukannya. Tetapi tampaknya dia sedang menyusun rencana untuk membalas Morbius. Bersamaan dengan itu, sosok Azazel datang menawarkan kerjasama untuk menyerang dunia mimpi. Lucifer seperti tertantang dan menerima ajakan Azazel. Mereka akan bertindak jahat dengan menyerang dunia mimpi dan kemudian dunia nyata, agar hanya neraka saja satu-satunya alam. Lucifer akhirnya berjanji kepada semua iblis di neraka untuk memulai pergerakan mereka. Dia bersumpah akan membuat Tuhan marah dan membuat Morbius bertekuk lutut. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang sebenarnya akan Lucifer lakukan di season 2 nanti? Alih-alih mengikuti rencana Azazel untuk memperluas wilayah neraka, Lucifer justru akan mengambil tindakan yang sama sekali berbeda. The Sandman Season 1 selesai. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton video ini sampai habis. Sehat selalu buat kalian. Sampai jumpa lagi di season 2 yang entah kapan rilisnya. Saya Sam, bye-bye. Have a good day.